Jumpa lagi di TV. Iya, memang kami sering bahas SSD, tapi bukan berarti kami benci dan tidak pakai hard disk. Sebagai storage utama pada laptop atau desktop PC, SSD memang jadi pilihan yang kekinian karena performanya. Bahkan server pun banyak yang beralih ke SSD. Lalu apakah itu berarti masanya hard disk sudah berakhir? Sebenarnya tidak. Karena ternyata masih banyak kondisi di mana hard disk menjadi jauh lebih menguntungkan dibandingkan menggunakan SSD. Mau tahu apa aja skenario yang sangat membutuhkan hard disk? Oh ya, sekalian kami juga mau bahas bahwa hard disk itu ada banyak macamnya. Jadi ada hard disk khusus untuk kebutuhan tertentu. Ya, sejak 12 tahun yang lalu atau tepatnya awal Jagat Review berdiri ya, kami sudah menyarankan penggunaan SSD untuk storage utama di komputer. Itu berarti jauh sebelum SSD populer ya. Kami sudah pakai SSD, merasakan apa manfaatnya dan berani menyarankan penggunaan perangkat tersebut. Walaupun waktu itu harganya terhitung tinggi ya. Tapi apa itu berarti Jagat Review udah benar-benar melupakan hard disk? Apakah sudah tidak pakai hard disk sama sekali? Tentu saja kami masih pakai hard disk. Kami bukan pembenci hard disk, kami pencinta teknologi. Nggak ada yang perlu dibenci di sini. Iya, hard disk memiliki banyak kegunaan. Bahkan sebagian di antaranya belum bisa digantikan oleh SSD. Jadi wajar kan kalau kami masih pakai dan bahkan masih beli hard disk untuk bahkan untuk banyak hal. Tapi tentunya hard disk yang kami pakai bukan asal hard disk aja. Memang disesuaikan jenis hard disknya untuk kebutuhan yang ada. Loh, emangnya hard disk ada macam-macam? Bukannya cuman beda 2,5 inci sama 3,5 inci doang? Bukan. Memang ada macam-macam. Nah, kalau mau contohnya, kami coba sebutkan sambil bahas dipakai untuk apa aja hard disk itu di Jagat. Nah, untuk mempermudah contohnya, kali ini kami sudah kedatangan banyak hard disk dari Toshiba dan kita akan pakai contohnya dari hard disknya Toshiba sendiri. Toshiba punya hard disk? Ya, mungkin ada yang sudah tahu kalau Toshiba itu juga produsen hard disk ya. Tapi mungkin juga ada yang belum tahu. Menariknya, Toshiba ini sebenarnya sudah cukup berumur di dunia storage. Sudah sejak tahun 1969. Dan mereka juga sudah puluhan tahun memproduksi hard disk. Hard disk mereka sebenarnya banyak juga dipakai di PC maupun di branded server. Nah, hard disk dari Toshiba ini memang ada beberapa varian dan masing-masing memang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan tertentu. Nah, sekarang mari kita bahas hard disk sesuai dengan skenario penggunaannya. Yang pertama, hard disk untuk storage di komputer. Apa komputer di kantor Jagat Review pakai hard disk? Ya, jawabannya tentunya ya. Ada yang pakai dan memang butuh hard disk. Salah satunya ya desktop yang digunakan oleh tim video editing kami. Storage utamanya jelas, tentunya pakai SSD M.2 supaya responsif. Lalu ada SSD SATA untuk ekspor video yang sudah selesai diedit. Nah, hard disknya di mana? Nah, hard disk dipakai untuk nyimpen file-file mentah dari video yang sudah ditayangkan. Ini penting untuk dokumentasi dan ada kemungkinan footage yang sudah pernah dibuat itu akan dibutuhkan kembali. Ya, jadi hard disk ini bisa digunakan sebagai storage, entah storage kedua, ketiga, dan seterusnya. Ya, memang digunakan khusus untuk menyimpan file di sebuah komputer. Bayangkan nih ya, satu video kami, file mentahnya itu bisa mencapai 20-30 giga. Ini baru bicara video 1080p ya. Ini untuk satu video ya. Masih ada juga file hasil render video. Coba aja dihitung. Angka tadi itu lalu kalikan dengan jumlah video yang diproduksi tim kami dalam 1 bulan. Ya, kita mengeluarkan setidaknya 30 video dalam 1 bulan. Nah, jadi kita butuh kapasitas yang besar sekali untuk menyimpannya. Kurang pas kalau kita pakai SSD. Karena untuk kapasitas yang sama, harga SSD itu bisa beberapa kali lipat dari harga hard disk. Ya, jadi udah jelas kan? Hard disk kapasitas besar dengan performa yang mumpuni. Ini untuk gamer dan untuk content creator. Di sini hard disk yang digunakan adalah Toshiba X300, hard disk internal 3,5 inci dengan performa yang tinggi. X300 adalah hard disk dengan kapasitas besar mulai dari 4 TB sampai 16 TB. Selain kapasitasnya besar, X300 ini juga dilengkapi dengan cache yang besar sampai 512 MB. Jadi performanya harusnya terbilang baik ya untuk kelas hard disk.
Ini akan cocok untuk yang butuh tambahan storage untuk file-file besar, termasuk untuk desainer, arsitek, content creator, dan profesi kreatif yang lain. File-file yang udah selesai dikerjakan bisa dipindahkan ke hard disk agar SSD-nya bisa lega, tentunya untuk kerja lagi. Mengcopy data dari dan ke hard disk ini harusnya nggak terlalu lambat karena dia sudah pakai 7200 RPM. Atau untuk gamer, ya, game yang udah saya dimainkan tapi masih sayang buat dihapus, nah itu bisa di backup dan dipindahkan ke hard disk, jadi SSD-nya bisa dipakai untuk game yang lain. Selain itu, dengan kelas performa yang ditawarkan, gamer juga bisa menginstal game yang tidak butuh ditempatkan di storage performa tinggi di X300 ini. Misalnya game sport seperti NBA 2K, FIFA, atau eFootball, game indie yang casual, visual novel, dan lain sebagainya. Memang, loading time di game bisa sedikit lebih lambat dibandingkan dengan SSD, tapi ini bisa menghemat tempat di SSD, dan SSD mungkin jadi bisa dipakai untuk game-game berat yang memang butuh storage performance yang tinggi, seperti mungkin game-game yang modelnya open world. Lalu ada lagi hard disk yang kita kategorikan everyday computing, ya. Nah, ini kan ada komputer-komputer yang digunakan oleh admin kami. Nah, ini adalah PC desktop yang udah berumur tapi tetap nyaman dipakai karena sudah dilengkapi dengan SSD untuk storage utama. 128 GB udah cukup lah untuk OS dan beberapa aplikasi pendukung kerja. Tapi PC kami ini ternyata butuh tambahan hard disk. Kenapa? Karena kami butuh storage yang cukup besar untuk nyimpen foto dan video. Admin nyimpen foto dan video. Iya, karena saat barang review datang, admin kami akan menerima. Nah, tim kami ini wajib mendokumentasikan kondisi barang review saat datang dan saat akan dikembalikan. Melihat lalu lintas barang review yang datang itu bisa lebih dari 30 item per bulan. Bisa dibayangkan kan berapa banyak foto dan video dokumentasi yang harus kami simpan. Memang, di sini kami nggak butuh storage sebesar komputer untuk video editing tentunya ya. Jadi, hard disk untuk everyday computing ini dengan kapasitas yang memadai aja udah cukup sebenarnya. Kalau dari produk Toshiba, untuk kebutuhan seperti ini ada lini P300. Hard disk 3,5 inci yang tersedia sampai kapasitas 6 TB. Dan variannya ada yang 5400 RPM dan 7200 RPM. Cache memorinya bisa sampai 256 MB. Ini memadai banget nih untuk kebutuhan menyimpan data seperti tadi. Dan harganya tentu lebih terjangkau karena tidak fokus ke performa ekstra seperti yang seri X tadi. Sementara kalau butuhnya hard disk 2,5 inci, ada lini L200. Hard disk L200 ini tersedia sampai kapasitas 2 TB dan menawarkan kecepatan 5400 RPM dengan cache cukup besar sampai 128 MB. Ini pas untuk penggunaan sebagai storage tambahan di laptop, mini PC berukuran ringkas yang tidak mendukung hard disk 3,5 inci, atau bisa juga dimasukkan ke dalam enclosure dan digunakan sebagai storage eksternal. Kedua lini ini harusnya juga pas untuk penggunaan PC keluarga ya. Agak sayang kan kalau SSD cuma dipakai untuk nyimpen file seperti foto dan video liburan atau backup dari smartphone gitu ya. Sayang, padahal kan ini cuma sifatnya disimpan untuk mungkin nanti kita akan lihat lagi. Lalu berikutnya ada hard disk untuk NAS atau Network Attached Storage. Nah, ini juga kita pakai tentunya ya, kita pakai. Ada beberapa NAS di kantor kami, ada yang untuk backup data-data video editing, ada juga file server yang bisa diakses dari mana saja, dan ada juga yang untuk backup bare metal computer yang digunakan beberapa tim kami. Jadi kalau ada apa-apa, proses recovery-nya bisa cepat. Nah, untuk NAS ini pastinya relatif lebih cocok untuk menggunakan hard disk. Kembali lagi karena ya yang utama dibutuhkan adalah kapasitasnya yang besar. Untuk mencapai kapasitas yang besar, kita bisa masang beberapa hard disk sekaligus ke dalam NAS. Dan hard disk itu juga bisa dikonfigurasi dalam mode RAID sesuai dengan kebutuhan. Karena data yang disimpan di NAS itu terbilang penting, kami biasanya menggunakan mode RAID yang menawarkan backup untuk data yang disimpan seperti RAID 1 dan RAID 5. Ya, kalau untuk penggunaan di NAS ada hard disk yang memang secara khusus dirancang untuk ini. Kalau di Toshiba ada varian yang namanya N300. Mungkin huruf N ini untuk kode sebagai NAS gitu ya. Ini adalah hard disk 3,5 inci 7200 RPM yang dioptimalkan untuk penggunaan multi drive untuk RAID sehingga dia cocok digunakan di NAS. Hard disk N300 ini dilengkapi dengan sensor khusus yaitu rotational vibration sensor. Ini untuk menjaga agar saat bekerja hard disk bisa mengkompensasi gangguan akibat getaran yang berlebih yang umum terjadi di perangkat dengan beberapa hard disk sekaligus di dalamnya. Ini juga mengurangi potensi kemungkinan kerusakan akibat getaran yang berlebih.
Harddisk khusus NAS termasuk N300 ini juga umumnya memiliki toleransi suhu operasi yang lebih tinggi dan disiapkan untuk bekerja non-stop ya. 24 jam sehari, 7 hari seminggu, 365 hari setahun ya. N300 ini tersedia dalam kapasitas mulai dari 4 TB sampai 18 TB. Iya, saya nggak salah nyebut, 18 terabyte. Mungkin masih ada yang penasaran kenapa kami tidak pakai SSD di NAS? SSD kapasitas besar tuh harganya masih sangat tinggi ya. Dan kapasitas yang ditawarkan sebesar-besarnya belum nyampe ke yang ditawarkan oleh si harddisk ini. Satu SSD SATA 4 terabyte harganya setara dengan 2 harddisk 10 terabyte pada saat video ini dibuat. Jadi kapasitas SSD emang belum bisa ngejar harddisk kalau kita lihat dari sisi ekonomisnya. Oh ya, itu kalau kita bicara SSD biasa, bukan SSD khusus NAS ya. Sebagai catatan, harga SSD khusus NAS memang lebih tinggi lagi dari SSD biasa. Lalu ada harddisk untuk surveillance. Jadi kami pakai harddisk di komputer sebagai storage external portable dan ada di NAS. Dan masih cukup banyak lagi yang lain ya ternyata ya. Apa masih ada lagi? Ada. Harddisk kami gunakan juga untuk storage system surveillance atau bahasa kerennya mungkin CCTV ya. Nah, kami menggunakan harddisk dalam DVR atau video recordernya untuk CCTV IP kamera yang ada di kantor. Sehingga ya apa yang ditangkap oleh kamera pasti bisa direkam di situ. Harddisk untuk sistem surveillance ini tentunya juga ada yang khusus. Kalau di lininya Toshiba itu disebut sebagai S300 nih tepatnya ya. Ini juga harddisk 3,5 inci, tapi dengan 5400 sampai 5700 RPM saja. Loh, kenapa? Karena untuk penggunaan video recorder CCTV, harddisknya nggak perlu kenceng. Tapi yang dibutuhkan adalah yang bisa bekerja secara konsisten dan menerima banyak stream data sekaligus. Nah, si S300 ini dioptimalkan untuk kebutuhan tersebut. Cocok untuk penggunaan 24 jam sehari, 7 hari seminggu sesuai dengan kebutuhan sistem surveillance. Dan ada juga yang dibekali dengan RV sensor. Lah, kok butuh RV sensor? Ya, RV sensor itu membantu mengurangi potensi gangguan performa karena getaran yang berlebih. Nah, harddisk surveillance ini bisa jadi akan digunakan di recorder sampai dengan 8 harddisk dalamnya. Iya, ada recorder sampai 8 harddisk ya. Bayangkan kalau semuanya sedang beroperasi dan tidak ada RV sensor ini, performanya bisa tidak optimal dan potensi kerusakannya jadi makin besar. Lalu, apakah harddisk ini sama dengan NAS? Mirip, tapi ya itu tadi penggunaannya yang berbeda ya, optimasi penggunaannya itu berbeda. Harddisk surveillance akan lebih banyak menjalankan operasi write atau penulisan data ke harddisk. Nah, si S300 ini tersedia dalam kapasitas 1 TB sampai 6 TB dan disebut oleh Toshiba cocok untuk penggunaan berbagai DVR, NVR atau hybrid video recorder. Mendukung sampai dengan 32 kamera untuk varian yang 1 TB dan 2 TB dan mendukung sampai dengan 64 kamera untuk varian 4 TB dan yang 6 TB. Ada juga varian S300 Pro. Varian ini punya optimasi yang lebih lagi untuk RAID di dalam recorder. Jadi kemampuan beroperasi di lingkungan multi drive-nya jadi lebih baik lagi. Kapasitas yang ditawarkan juga lebih tinggi sampai 10 TB. Lalu kenapa nggak pakai SSD? Karena kalau di dalam video recorder SSD akan terus-menerus ditulis dan ini kurang sehat untuk SSD. Durabilitas SSD bisa jadi akan lebih buruk daripada harddisk dalam kondisi penggunaan seperti ini. Terlebih lagi kalau SSD-nya pakai yang kelas-kelas murah ya. Selain itu, ya kembali ke faktor kapasitas. Kita mungkin hanya mendapatkan SSD 256 GB di harga yang sama dengan harddisk S300 2 TB. Jadi durasi rekaman yang bisa didapatkan juga akan jauh lebih pendek kalau kita pakai SSD dengan harga yang sama. Oke, masih ada lagi? Nah, kalau bicara soal penggunaan tidak langsung, itu pastinya masih ada. Untuk yang satu ini mungkin kalian tidak sadar bahwa kalian sudah menggunakan harddisk secara tidak langsung. Ya, ini untuk skenario internet dan cloud di sini. Web server yang kami gunakan untuk situs Jagat Review, Jagat Play, Jagat Gadget, dan Jagat OC itu juga menggunakan harddisk sebagai salah satu storage-nya. Salah satu ya, karena selain harddisk kita juga pakai SSD di situ. Selain itu, kita kan juga ngupload video ke YouTube, konten ke IG dan TikTok dan juga di Facebook. Data center untuk layanan-layanan tersebut pastinya juga menggunakan harddisk. Nah, di sini bisa jadi kita yang menggunakan layanan tersebut juga sudah menggunakan harddisk secara tidak langsung. Ada yang anti harddisk saya pakai layanan seperti Google Drive, Microsoft OneDrive, Box, Dropbox, dan lain-lain. Bisa jadi kalian ternyata masih pakai harddisk. Nah, untuk kebutuhan seperti ini, harddisk yang digunakan umumnya bukan harddisk yang kita kenal dan jelas bukan yang umum kita jumpai. Harddisk yang digunakan ini umumnya enterprise class.
Toshiba. Nah, mereka ini juga punya harddisk enterprise class seperti itu. Ada beberapa juga di sini ya. Ada yang fokusnya untuk performa tinggi, Toshiba AL series. Ini kapasitasnya memang tidak besar, tapi performanya tinggi karena menawarkan sampai dengan 15.000 RPM. Ada juga yang fokusnya lebih ke kapasitas, dan ini juga terbagi lagi ke dalam beberapa kelas sesuai dengan di mana harddisk akan ditempatkan dan bagaimana beban kerja yang mungkin ditanggung oleh harddisk tersebut. Lini harddisk enterprise untuk kebutuhan ini dari Toshiba disebut MG series atau MG series ya. Kami tidak akan bahas lebih dalam ya untuk harddisk enterprise class ya, karena ya bisa jadi pembahasannya bikin durasi video ini akan berlipat-lipat tentunya. Tapi pada intinya, Jagat Review masih pakai harddisk. Ya, oke. Kami memang sudah sejak lama menjalankan penggunaan SSD untuk storage utama di komputer. Dan kami juga sudah sering sekali menjelaskan keunggulan SSD. Tapi itu bukan berarti kami tidak pakai hard disk. Itu dilakukan memang lebih ke arah memperkenalkan teknologi baru ya. Menurut kami sih SSD dan hard disk adalah dua teknologi yang saling melengkapi. Keberadaan hard disk pastinya belum akan berakhir. Hanya sebagian aja dari fungsi hard disk yang diambil oleh SSD. Namun masih banyak sekali kondisi di mana SSD masih belum bisa menggantikan peran hard disk. Jadi, jangan terlalu anti hard disk karena hard disk masih sangat-sangat berguna. Nah, sekian dulu pembahasan kami mengenai storage kali ini. Semoga bisa terbuka wawasannya. Sampai jumpa lagi. Saya Deddy Irfan, Jagat TV TV.